Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Poni Agustiawan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, apa itu strategi pembelajaran? Itu suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strateginya apa saja? Ya, ada strategi deduktif-induktif, ya, ada strategi ekspositori langsung dan belajar tuntas, ada exposition discovery learning dan group individual learning, dan ada juga strategi pembelajaran inquiry. Kita akan bahas masing-masing dari 4 strategi. Yang pertama adalah strategi pembelajaran deduktif dan induktif. Ya. Strategi pembelajaran deduktif itu apa? Ya, yaitu pembelajaran dimulai dengan prinsip yang diketahui ke prinsip yang tidak diketahui. Ya. Atau bisa dibilang sebagai pembelajaran dimulai dengan prinsip-prinsip umum, gitu ya, hal-hal yang diketahui oleh umum sebagai sebuah kebenaran, ya, menuju ke prinsip-prinsip yang tidak diketahui. Ya. Nah, adapun pembelajaran induktif itu sebaliknya, ya. Jadi pembelajaran dimulai dari prinsip-prinsip yang tidak diketahui, gitu ya. Jadi aturan umum atau nilai kebenaran umumnya belum diketahui, ya. Nah, tapi dari data-data yang kecil-kecil tadi, gitu ya, yang belum diketahui kebenarannya, disusun, disintesiskan, ya, sehingga diperoleh ya kesimpulan umum ya sebagai kebenaran ya yang diakui. Gitu ya. Itu pembelajaran deduktif dan induktif. Ya. Yang kedua adalah strategi ekspositori langsung dan belajar tuntas. Ya. Nah, yang termasuk dalam strategi ekspositori langsung dan belajar tuntas ini terdiri dari pembelajaran langsung, ya, pembelajaran tuntas, dan pembelajaran eksplisit. Ya. Pembelajaran langsung ya terdiri dari 4 komponen, yaitu penentuan tujuan yang jelas, ya, pembelajaran dipimpin oleh dosen, ya, monitoring hasil belajar yang cermat, ya, dan metode organisasi dan pengelolaan kelas. Ya. Pembelajaran langsung ini adalah pembelajaran di kelas, gitu ya, yang biasa kita lakukan, gitu ya, sebagai seorang dosen, ya, dengan melakukan pembelajaran kepada mahasiswa baik secara offline, gitu ya, atau luring, ya, ataupun secara online atau daring, ya. Nah, kemudian pembelajaran tuntas, ya. Nah, pembelajaran tuntas ini menekankan pada hal-hal, yaitu yang pertama ya fleksibel, yaitu belajar yang menstrukturkan waktu dengan materi. Ya. Yang kedua diagnostik, ya, atau pembelajaran preskriptif, dan yang ketiga adalah melengkapi keberhasilan ya seluruh tujuan oleh semua pembelajar. Ya. Intinya dalam pembelajaran tuntas ini ya bahwa sebuah materi gitu ya yang tercantum dalam RPS gitu ya dan CPMK serta sub CPMK-nya itu harus semuanya tersampaikan kepada mahasiswa gitu ya secara tuntas. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran eksplisit ya. Nah, pembelajaran eksplisit ini menuntut dosen untuk memberi perhatian ya kepada pembelajar ya, memberi penguatan atas respons yang benar, menyediakan umpan balik gitu ya kepada pembelajar tentang kemajuannya ya, dan meningkatkan jumlah waktu yang digunakan pembelajar untuk mempelajari materi. Nah, jadi dalam pembelajaran eksplisit ini ya dosen dituntut tidak hanya mengajar saja, gitu ya, tapi harus memberikan perhatian kepada pembelajar, gitu ya. Mungkin dia memiliki masalah-masalah, gitu ya, dengan materi yang diajarkan, gitu ya, memberikan penguatan atas respons-respons, ya, dengan cara yang benar, ya, menyediakan umpan balik, ya, kepada pembelajar tentang kemajuannya, ya, misalnya kalau nilai kuisnya, ya, di sebuah materi tertentu jelek, ya, kita harus berikan umpan baliknya, gitu ya, dengan melakukan misalnya ya
pemberian tambahan materi khusus tersebut gitu ya secara intens kepada mahasiswa yang bersangkutan ya. Dan tentunya hal ini biasanya akan meningkatkan jumlah waktu yang digunakan ya, dialokasikan oleh dosen ya, dan juga yang digunakan oleh pembelajar untuk mempelajari materi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ya, strategi yang ketiga adalah exposition discovery learning ya, dan group individual learning ya. Exposition learning ya adalah strategi pembelajaran yang cenderung menggunakan cara menjelaskan secara terperinci ya materi yang akan dipelajari gitu ya. Ini biasanya kita menjelaskan sebuah materi tertentu. Nah, discovery learning adalah strategi pembelajaran ya yang cenderung meminta mahasiswa untuk melakukan observasi ya, eksperimen ya, atau tindakan ilmiah ya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan gitu ya. Nah, adapun grup individual learning ya, kalau group learning ya adalah strategi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu mahasiswa ya, atau pembelajaran kelompok gitu ya, kita kenal sebagai pembelajaran kelompok. Nah, sedangkan individual learning ya adalah strategi untuk pembelajaran individual ya, karena belajar itu tidak selamanya harus di kelompok terus gitu ya, tapi bisa juga ada pembelajaran yang bersifat individual ya, supaya kita mengetahui juga atau bisa mengukur gitu ya kemampuan individual dari seorang mahasiswa. Nah, kemudian yang keempat adalah strategi pembelajaran inquiry ya. Nah, strategi pembelajaran inquiry ya, yaitu mahasiswa terlibat dalam kesempatan belajar ya dengan derajat self direction yang tinggi ya. Nah, artinya kemandirian yang tinggi ya. Mahasiswa dapat mengembangkan sikap yang baik terhadap belajar, juga mahasiswa dapat menjaga dan menggunakan informasi untuk waktu yang lama ya. Nah, pembelajaran inquiry adalah suatu strategi ya yang membutuhkan mahasiswa menemukan sesuatu dan mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah ya dalam suatu penelitian ilmiah gitu ya. Nah, pembelajaran inquiry ini biasa kita gunakan gitu ya, biasanya gitu ya, yaitu ketika mahasiswa melakukan skripsi ya atau tugas akhir ya. Nah, tujuannya adalah mengembangkan sikap dan keterampilan mahasiswa menjadi pemecah masalah yang mandiri ya, atau independent problem solvers. Nah, tujuan umum pendekatan inquiry ini adalah membantu mahasiswa mengembangkan disiplin dan keterampilan intelektual ya, untuk memunculkan masalah dan kemudian dapat mencari jawabannya sendiri, sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri ya. Nah, proses inquiry ya yang mengikuti metode ilmiah di sini ya, yaitu ada penerimaan dan pendefinisian masalah ya, perceiving and defining a problem, kemudian pengembangan hipotesis ya, pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan ya. Nah, sumber-sumber pembelajaran inquiry ya ini sangat banyak sekali gitu ya, bisa materi bergambar, buku ajar ya, kit pembelajaran dari materi yang relevan, peta, barang cetakan, pamflet, program televisi, video tape ya, film gitu ya, yang bisa kita lihat di YouTube misalnya gitu ya, dan pembicara tamu atau guest speaker ya. Nah, keunggulan pembelajaran inquiry ini adalah yang pertama, ekonomis dalam menggunakan pengetahuan, yaitu hanya pengetahuan yang relevan saja dengan sebuah isu yang diamati ya, atau yang dipelajari oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa dapat memandang konten atau isi dalam sebuah cara dengan lebih realistik dan positif ya. Yang ketiga, mahasiswa akan termotivasi oleh dirinya sendiri untuk merefleksikan isu-isu tertentu ya, mencari data-data yang relevan dan membuat keputusan gitu ya. Jadi kemandirian mahasiswa di sini ya sangat diharapkan gitu ya, sangat diharapkan dan ditonjolkan. Hubungan dosen dan mahasiswa akan lebih hangat ya, karena dosen hanya bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Di sini mahasiswa yang akan aktif gitu ya, yang akan aktif untuk mencari masalah hingga ya menarik kesimpulan gitu ya. Dan kemudian yang kelima adalah memberikan nilai transfer yang unggul jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya ya. Nah, namun demikian memang ada pula kelemahan pembelajaran inquiry ini ya, yaitu yang pertama memerlukan jumlah jam pelajaran kelas yang banyak gitu ya, dan juga waktu di luar
kelas gitu ya. Nah, karena mahasiswa di sini istilahnya dituntut untuk belajar mandiri dan mengeksplor sendiri gitu ya masalahnya ya, kemudian menerapkan metode gitu ya, melakukan eksperimen hingga memperoleh kesimpulan. Yang kedua adalah dapat berbahaya ya bila dikaitkan dengan beberapa problema inquiry tertentu ya, terutama isu-isu kontroversial ya. Karena namanya mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin istilahnya ketika menemukan isu-isu kontroversial ya jangan sampai mereka terjebak gitu ya, mungkin dalam pendapat-pendapat yang kontroversial atau yang malah yang salah gitu ya. Nah, oleh dalam hal ini gitu ya, maka peran dosen ya sangat diharapkan untuk membimbing mahasiswa ke jalan yang benar ya, shiratal mustaqim ya. Kemudian yang ketiga ya, kadang mahasiswa itu lebih menyukai pendekatan bab per bab ya, yang tradisional seperti yang mereka biasa peroleh dalam perkuliahan biasa gitu ya, tatap muka. Nah, pendekatan ini sulit untuk dievaluasi dengan menggunakan tes prestasi tradisional ya, pendekatan inquiry ini. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai strategi ya untuk membangkitkan motivasi belajar mahasiswa ya. Nah, langkah-langkah membangkitkan motivasi ya menurut Hawadi tahun 2006 ya. Adalah yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan gitu ya, agar mahasiswa merasa senang untuk belajar gitu ya. Ya, kalau mahasiswa sudah tidak senang belajar susah untuk membangkitkan motivasinya ya. Yang kedua ya, dosen harus bertindak pula sebagai motivator ya. Nah, dosen harus bertindak sebagai motivator, sehingga di sini dosen harus menguasai ya teknik-teknik untuk memotivasi mahasiswa. Yang ketiga, menentukan teknik yang tepat dalam mengajar gitu ya. Nah, tekniknya apa saja untuk membangkitkan motivasi mahasiswa ya? Yang pertama adalah memberikan penghargaan secara verbal ya. Misalnya ketika mahasiswa menjawab dengan benar gitu ya. Nah, kita berikan pujian gitu ya. Wah, bagus gitu ya. Bagus ya, wah kamu udah berhasil ya menyerap materi yang Bapak berikan. Nah, bisa seperti itu misalnya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik gitu ya. Jadi munculkan gitu ya pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang memancing mahasiswa ya untuk lebih tahu lagi, ingin lebih tahu lagi, ingin lebih tahu lagi ya. Yang ketiga, menggunakan proses pembelajaran ya dari yang dekat lingkungan peserta didik ke yang jauh ya, dari yang sederhana menuju ke kompleks sehingga mudah untuk dicerna gitu ya. Jadi berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya yang biasa dialami oleh mahasiswa gitu ya, dan berikan contoh-contoh yang sederhana terlebih dahulu gitu ya sebelum memberi contoh-contoh yang lebih kompleks gitu ya, agar lebih mudah dicerna ya. Kemudian gunakan metode simulasi ya. Ya, ini jika memang gitu ya tidak tersedia metode untuk observasi secara langsung ya kita berikan simulasi gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalau saya mengajar komputer gitu ya, misalnya berbicara tentang jaringan komputer gitu ya. Nah, kita berikan simulasinya gitu ya. Misalnya ketika di kelas ya tidak memungkinkan untuk praktik secara langsung gitu ya. Nah, kita berikan simulasinya ya. Ada sekarang ini banyak tersedia ya software untuk simulasi ya. Nah, begitu pula di jaringan komputer ya ada software simulasi seperti packet tracer gitu ya. Nah, yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan sebuah jaringan dengan perangkat-perangkatnya. Yang kelima adalah melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ya, melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mahasiswa akan aktif. Nah, gitu ya, aktif dan ikut serta gitu ya dalam melakukan sebuah aktivitas pembelajaran gitu. Sehingga dia merasa dihargai, merasa dibutuhkan gitu ya. Ada motivasi di situ ya. Kemudian dosen harus memahami ya iklim sosial ya di lembaga pendidikannya, ya di kampusnya seperti apa gitu ya, dan juga memahami si mahasiswanya itu sendiri gitu ya, karena masing-masing mahasiswa kan punya karakter tersendiri ya, yang berbeda-beda. Itu pula harus dipahami oleh si dosen ya. Kadang-kadang tiap mahasiswa ya butuh
treatment yang berbeda untuk membangkitkan motivasinya. Ya. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan ya kepada mahasiswa itu untuk mengeksplorasi kemampuannya. Ya, nah jadi kita berikan kesempatan ya supaya mahasiswa menunjukkan skillnya, gitu ya. Nah di situ ada motivasi nanti dia, oh merasa dihargai nih, gitu ya. Saya juga bisa gitu ke mahasiswanya. Ya. Kemudian memberikan hadiah ya sebagai penguat boleh ya, sekali-kali memberikan hadiah sebagai penguat gitu ya. Yang bisa menjawab ini ya akan Bapak kasih ya 50.000 misalnya, bisa seperti itu gitu ya. Satu pertanyaan yang yang benar gitu ya, yang dijawab dengan benar oleh mahasiswa. Tapi tentunya pertanyaannya jangan yang mudah-mudah gitu ya. Nah, itu kalau kuis di TV kan pertanyaannya main-main saja gitu ya. Tapi ini benar-benar pertanyaan ya yang memang sesuai dengan materi yang diberikan ya, dan membutuhkan mahasiswa membutuhkan analisis misalnya gitu ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah melaporkan hasil belajar mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa mengerjakan kuis gitu ya, ujian tengah semester ya, ujian akhir semester ya, kita berikan ya hasil belajarnya itu ya. Misalnya oh ternyata dari sekian banyak ini ya di kelas ini yang mampu menjawab pertanyaan soal nomor 5 itu cuma 3 orang gitu ya misalnya. Nah, kemudian kita jelaskan gitu ya setelah UTS misalnya gitu ya, kita jelaskan pertanyaan nomor 5 ini begini loh jawabannya ya. Nah, sehingga ya dari situ mahasiswa akan menjadi lebih terpacu lagi ya untuk belajar, dan dia merasa kalaupun dia istilahnya tidak tahu, kemudian dia akan diberitahu gitu ya. Istilahnya nggak penasaran lagi, oh seperti itu ternyata jawabannya ya. Kemudian ya membuat suasana persaingan yang sehat antar mahasiswa ya. Jadi dalam hal ini ya dosen tidak boleh pilih kasih ya, berikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa ya. Jadi jangan sampai ya perhatiannya hanya kepada akhwatnya saja gitu ya. Nah, ikhwannya tidak diperhatikan. Dan yang ke-11 adalah memberikan contoh yang positif gitu ya. Nah, namanya sebagai dosen gitu ya, atau sebagai guru, sebagai pendidik gitu ya. Nah, itu harus memberikan contoh yang positif kepada anak didiknya. Nah, sehingga bisa dijadikan sebagai motivasi gitu ya. Anak didiknya nanti gitu ya, para mahasiswanya ya akan berpikir dalam pikirannya, wah saya ingin jadi seperti dosen saya. Nah, seperti itu kalau kita bisa memberikan contoh yang positif ya kepada mahasiswa. Nah, strategi mengembangkan motivasi yang menurut Sandrock di sini ya, yaitu misalnya ya meluangkan waktu untuk melayani mahasiswa tadi, gitu ya. Kemudian bersikap atentif ya, berikan perhatian kepada mahasiswa. Ya. Kemudian kelola kelas secara efektif ya. Nah, menciptakan pusat pembelajaran gitu ya. Jadi harus ada hasilnya gitu ya. Pertemuan tatap muka yang dilakukan harus ada hasilnya ya, dan membentuk kelompok minat gitu ya. Nah, strategi untuk membantu mahasiswa ya mencapai pengalaman yang optimal ya, yaitu dosen pun harus kompeten ya dan termotivasi untuk mengajar ya. Nah, bagaimana bisa mahasiswa termotivasi kalau dosennya sendiri tidak kompeten ya dalam bidang ilmu yang dia diajarkan ya. Nah, jadi mahasiswa harus melihat, oh benar dosen saya sangat menguasai ini gitu ya. Nah, materi yang diajarkannya gitu, ya seperti itu. Dan kedua, menyesuaikan tugas ya dengan kemampuan mahasiswa ya. Jadi kita lihat kemampuan rata-rata mahasiswanya seperti apa. Nah, berikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa gitu ya. Jadi jangan berikan tugas yang terlalu sulit ya untuk mahasiswa sehingga tidak ada mahasiswa yang bisa jawab gitu ya. Jadi kita harus pandai pula membaca hal tersebut gitu ya. Kemudian ya harus meningkatkan rasa percaya diri ya. Dosen itu harus punya rasa percaya diri ya untuk mengajar ya, untuk membangkitkan motivasi
mahasiswa. Ya. Nah, kemudian strategi juga pula ya untuk membantu mahasiswa dalam mengelola waktu belajarnya, ya, yang harus bersikap proaktif, ya, menentukan waktu studi secara reguler, ya. Nah, jadi secara reguler, ya, kita harus meluangkan waktu, gitu ya, untuk mengajar mahasiswa, ya. Jadi jangan sampai ya dalam satu semester hanya tatap muka ya 3 kali saja, gitu ya. Pertama sebelum UTS sama sebelum UAS. Nah, bahaya ya. Nah, padahal sudah dislotkan waktu ya 14 kali tatap muka. Gunakan tempat yang belajar yang tenang gitu ya sehingga bisa konsentrasi ya baik dosen maupun mahasiswanya untuk belajar ya. Kemudian belajar mengatakan tidak ya pada gangguan ya. Nah, jadi jangan sampai proses belajar mahasiswa ini ya diganggu oleh hal-hal yang lain ya, tidak konsentrasi ya. Kemudian memberikan penghargaan pada sendiri-sendiri jika sukses. Oke, baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya mengenai strategi ya pembelajaran ya dan motivasi belajar mahasiswa ya. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya dan ada gunanya ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat ya kepada dalam ilmu yang Kau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.